Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ya bna Adam, man ishtaqa ilal jannati sar'a ilal khairat. Wa man khafa minan nari kaffa 'anil syarri. Wa man naha nafsahu 'anil syahawati nalat darajatil 'ula. Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsaka. Ya Musa, al-faqru minal hasanat huwal mautul akbar. Ya Musa, man lam yushawir nadama wa man istakhara la yantin. Ya bani Adam, wahai bani Adam, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang kangen sama surga, maka hendaknya dia berburu, buru-buru, cepat-cepat, enggal-enggal ilal khairati, melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita itu kangen dengan surga, ingin dirindukan surga, maka tugas kita adalah buru-buru ketika ada kebaikan kita bisa terlibat. Buru-buru ketika kita punya kesempatan kita bisa berbuat baik. Okay. Ada pengumuman pengajian, buru-buru ikut terlibat. Ada kumpulan RT, buru-buru ikut hadir. Ada kerja bakti, buru-buru ikut terlibat. Jadi orang yang ingin dirindukan surga dan orang yang rindu dengan surga, maka sar'a ilal khairat, hendaknya dia cepat-cepat melakukan kebaikan yang sekiranya itu membawa kemanfaatan. Ini kan sebenarnya bisa kita mulai dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena di dalam kehidupan kita ini banyak sekali sebenarnya peluang-peluang kita untuk bisa berbuat baik. Termasuk berbuat baik itu adalah bagaimana kita tidak menyakiti sesama. Gitu? Tadi yang disampaikan oleh Mas Labib, okay. Ini ada kue, Bapak isi ini Pak. Kue apa lapis ini Pak? Oh, roti bakar. Tuh, mulai begini wis rada merepet-merepet Bu. Ra iso bedakno ndi roti bakar kalih Bika Ngambon. Dasare seneng Bika Ngambon, jadi kabin delok rada kuning niku kaya Bika Ngambon. Tapi kok anu ya Pak Madi ya, nggak ada PO Bika Ngambon di sini. Mas Bagas nggak buka PO? Nah, setelah tape kan hari ini kan kembang goyang ya kan? Habis kembang goyang nanti jangan tape lagi. Jadi habis kembang goyang sudah tape dan nanti Bika Ngambon. Ya, bisa bikin. Ada tutorialnya ya. Oke. Panjenengan datang kula sebagai bagian dari keluarga besar Zawiyatul Azhar matur nuwun. Ketika panjenengan berduyun-duyun, bukan berarti saya arep-arep mboten. Panjenengan hadir ke sini, sing penting pokoknya hadir, bisa duduk, bisa lenggah kepenak pun.
Persoalan panjenengan datang ke sini sambil nyangking kacang telur, sambil nyangking pisang, sambil nyangking martabak, bolu gulung, dan sebagainya. Perkara-perkara kecil begini nih Bapak Ibu yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Apa yang dinasihatkan oleh Allah yarhamu Hadratus Syekh Maimun Zubair. Ketika beliau pesan dan sering saya sampaikan di sini, jangan meremehkan perkara-perkara baik meskipun kelihatannya sepele. Sebab manusia tidak pernah tahu jalan kebaikan mana yang ternyata mendatangkan rahmatnya Allah. Jangan-jangan nanti di surga yang dihitung bukan sodakoi jenengan, tapi partisipasi panjenengan ikut nata tikar. Jangan-jangan yang dihitung di surga itu bukan sholate panjenengan, tetapi ada rapia, ada martabak dinikmati, panjenengan nyenengkan orang, ikut beberes, jangan-jangan itu justru yang dihitung oleh Allah. Intinya kalau di dalam hidup itu kita selalu mencari mana celah-celah sekecil apapun kita bisa berbuat baik. Sayalah Bapak Ibu, kita harus membangun optimis. Kalau guru saya dulu kalau cerita, kunci surga itu sudah ditunjukkan kita kok. Malah kunci neraka itu tidak pernah dibocorkan ke kita. Kan ada nih hadisnya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga sudah dibocorin ke kita. Tapi tidak ada pujian miftahun nar. Kunci neraka tidak ada. Niku lho, api ane Gusti Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Kunci surga itu sudah dibocorkan ke kita. Makanya swarga niku luas sekali Bapak Ibu. Jangan mau masuk surga sendiri. Jangan mau masuk surga sendiri, jangan mau. Wedi jenengan wedi. Kalau disebutkan wajannatin arduhas samawati wal ard, kalau luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi, apa ndak takut jenengan tunuk sendiri, lolok kanan kiri, kok ndak ada yang masuk surga? Akhirnya digolei, takut kali malaikat, monggo sugeng rawuh pinarak Pak. Menawi kersa ten dalem niki apa di dalam niki dalam apa wingking ini? Ini dalam apa belakang ini namanya? Yang kerso yang berkenan mau di belakang ini masih ada 2 seat. Di dalam tidak ada pisangnya itu. Tidak ada. Oh betul mantan. Oh enggak Bu, enggak. Enggak betul. Semuanya ada klasternya sendiri-sendiri nih. Di apa? Kasih unjukan. Ya. Jadi kalau surga itu kuncinya sudah dibuka Bapak Ibu. Sampai Sayyiduna Ali karramallahu wajhah itu memberikan nasihat luar biasa. Nasihat ini sangat-sangat populer di kalangan pesantren. Ada 6 kunci surga
Dan ketika surga itu terbuka, maka otomatis neraka itu digembok. Tuh, jenengan tahu ada nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika kita tahu kunci, 6 kunci surga, yang kalau kita punya itu, otomatis neraka itu waktu kita lewati akan digembok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap Pak Pur. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus hafal Pak Pur. Oke. Pertama, kunci orang itu masuk surga adalah mengenal Allah. Allah itu yang ngatur rezeki kita, Allah itu yang menyehatkan dan memberikan sakit ke kita. Allah itu yang bagi hujan, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang ada di. Makanya kalau saya dulu diajari ilmu makrifat oleh guru saya, makrifat itu tidak selalu dimaknai weruh sadurunge winarah. Tahu sebelum terjadi. Misalnya saya tanya sama Pak Made. Sowan ke Pak Made, bawa mbako, bawa kopi, sak water juk. Pak Made sepindah silaturahim. Niki kinten-kinten mangke juara champion sinten Pak Made. Pak Made mbek ndangak langit sik, aku tak nunggu titah. Itu duangak ngeten kan ngono iku. Terus dia tahu sebelum terjadi, tidak selalu bermakna begitu. Makrifat itu cirinya Bapak Ibu, ketika di dalam semua yang ada di dalam kehidupan kita, Gusti Allah itu selalu dihadirkan. Lihat ada kucing wirigalu karena wedoan rak ketemu lanangan. Ya Allah, ngene kita makhluke Gusti Allah. Ketika panjenengan lihat, anake panjenengan lahir, lalu kemudian ya Allah, barang semene gedene kok iso metu. Ini karena Gusti Allah. Ketika rezeki panjenengan datang terus sampai kemudian hidup panjenengan berkecukupan, kayak begini ini tidak mungkin kalau bukan karena Allah. Begitu makan roti bakar, dicontoh niku, cara makan roti bakar yang baik niku pripun? Dicuwen apa langsung dicokot? Langsung dicokot. Dicuwen kotor nggih. Jadi jenengan bisa ngunyah, ya Allah Gusti, yang namanya gigi, lidah, ludah, bibir, kerongkongan, lambung, semua bisa berkolaborasi, tidak mungkin kalau bukan karena Allah Subhanahu. Jadi semua yang terjadi itu selalu oleh dan untuk Allah. Jadi ciri-ciri orang yang makrifat itu sebenarnya dalam level yang sederhana bagi orang awam, niku sidik-sidik Gusti Allah, sidik-sidik Gusti Allah. Anak sakit langsung eling Gusti Allah. Pak Pur orderannya duweres ngene iki lho, ora karena Instagramku tapi karena Gusti. Bener Pak Pur. Mantuke ra patek semangat jenengan. Gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan keguyu Pak Hendri, guyune rada sinis asli, sinis. Saya juga rada penasaran, ini kok rada bebuyutan ini ono masalah apa gitu. Perasaan kemarin tuh cuma sama Pak Budi kok pas ngerembet Pak Hendri bareng. Ibu-ibu loading, tak paham kok bapak-bapak ngomong-ngomong. Dan boten perlu paham Bu niki. Urusane bapak-bapak niki. Soalnya Bu jenengan nek pun wangsul ngoten niku tem mriki niki udah musuh bebuyutan niki kok gojlok-gojlokan sampai jam 12 Bu. Nggih.
Jadi kalau di dalam kehidupan kita menyadari bahwa tidak bisa kita melangkahkan kaki kalau bukan karena Allah. Nggak mungkin kita itu bisa nyetir mobil, tidak bisa kita mengendarai motor, tidak bisa kita ini, kecuali organ kita ini digerakkan oleh zat yang maha menggerakkan, zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu. Panjenengan dodolan, jualan, kadang badi, kadang untung, kadang tidak untung, kadang untung banyak, kadang untung dikit. Kita selalu menghadirkan bahwa ini nggak mungkin kok keluar dari rencananya Allah. Maka kunci pertama orang masuk surga itu adalah mengenal bahwa Allah adalah zat penentu segala-galanya. Kalau kunci yang pertama itu kita mengenal Allah sebagai zat yang mengatur segala-galanya, maka kunci yang kedua, syarat kita bisa membuka pintunya surga dan nutup pintunya neraka adalah kita kenal setan. Bahwa syaitan inilah yang seringkali bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Meskipun Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa syaitan itu bukan makhluk, tapi syaitan itu adalah karakter. Yang makhluk itu iblis dan jin. Ya, syaitan itu adalah karakter buruk. Saya tadi diceritani sama Pak Anwar, Pak Anwar. Tadi saya nganterin Pak Anwar dari Joglo sampai ke Zawiyah. Saya tanya, Pak Anwar, selama nginap di Joglo, ini Mas Andri, selama, biasanya ada yang keren dikit, Pak Anwar, bukan nginap, mabit. Kalau kita ini mabitnya pendak Ramadan, jenengan ini mabit ben wengi. Selama Pak Anwar mabit di Joglo, pernah ketemu yang aneh-aneh apa enggak? Saya tanya Pak Anwar. Kata Pak Anwar, kalau ketemu yang aneh-aneh tidak. Tapi kalau malam dengar berisik di Joglo, yang pada tahajud, pada wiridan, pada zikiran di Joglo itu banyak sekali. Kalau tidak percaya Pak Hendri sekali-kali mabit. Tidak sendirian, nanti bareng sama Pak Anwar. Cuman pertanyaannya sekarang, apakah kepekaan Pak Anwar sama dengan kepekaannya Pak Hendri? Ya, kalau soalnya kalau sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Ibaratnya ono mik tiba mbok krungu mbok boten kan gitu. Jadi kalau kunci yang pertama itu kita mengenal Allah, kunci yang kedua kita mengenal setan. Bahwa yang menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan itu karakter setan. Yang membuat rezeki kita tidak barokah, ya setan yang menggoda kita untuk menghalalkan segala cara. Yang membuat rumah kita berantakan itu seringkali ya karena setan itu bekerja. Karena salah satu kerjanya jin itu adalah ada karakter jin itu yang berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Makanya dulu saya pernah dapat nasihat, kalau ada suami dan istri, itu kok sampai pengen ada konflik dan kemudian pengen cerai, itu lebih baik diruqyah dulu. Karena bisa jadi itu bukan kehendak sendiri, tetapi itu karena kehendak apa? Bongso-bongso alus jin yang memiliki karakter setan. Jadi yang punya karakter setan itu manusia dan juga jin. Maka kalau ada manusia itu sering kali menjerumuskan kepada kemaksiatan, berarti dia rodok punya skill, punya bakat jadi setan. Ya. Sing pojok kok rodok guyu nih kenapa punya kisah nyata nih. Makanya sering kawula aturaken sekarang banyak jin-jin pada pensiun dini karena karakter setan sudah diambil alih sama manusia.
Siang, ngoten. Jadi kapan kita tahu menghalalkan segala cara ini perilakunya jin yang karakternya setan? Oh, ini yang bisa bikin aku dibukakan pintu neraka. Ketika kita berkhianat terhadap janji yang diberikan kepada kita, oh ini setan sedang bekerja. Jadi kalau yang pertama kita sadar bahwa Allah itu penentu segalanya, yang kedua kita mengenal bahwa syaitan itu selalu punya karakter untuk menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Cirinya apa? Kalau dalam hidup kita berkecenderungan maksiat, itu berarti syaitan itu sedang bekerja. Kunci surga yang ketiga. Niki tolong nanti dihafalkan, karena nanti di akhir akan ada kuis dan dapat door prize. Mas Andri sudah nyiapkan door prize. Sak tundun gedang ini ku bawa kabeh. Kunci yang ketiga, kita mendapatkan kuncinya surga dan pada saat yang sama pintu neraka itu digembok. Kata Sayyidina Ali, niki mbek ngeling-ngeling soalnya niki kan riyen kula angsal oleh-oleh niki wekdal pesantren kilat, Pak. Pesantren kilat niku zaman kula kelas 5 SD. 5 SD tahun berapa ya, Mas? Kita kan sepantaran, Mas Andri. 95 ya? Kok 95, Mas? Mas Andri kan 81. Saya 81. Kalau Pak Madi yang sepantaran, Pak Madi. Betul Bu Ani ya? Kita sepantaran. Tapi kalau Bu Ani lihat dari kejauhan, kira-kira saya yang Bu Ani, kalau dari kejauhan saya yang cocok kakak kelas apa adik kelas? Oh, sepantaran. Seleting. Loh, malah resleting gitu. Bapak-bapak nih kurang nih. Rafianya tolong didekatkan sana mungkin ya. Sudah. Mas Bintang sudah ada. Oh, sudah. Stok 2 piring ya. Oke. Khusus karena sana untuk nasabah prioritas. Kunci yang ketiga ya. Untuk mendapatkan kuncinya surga itu adalah kita mengingat akhirat, bahwa akhirat itu adalah keabadian. Kapan kita selalu berorientasi ke akhirat, mau menghalalkan segala cara, tidak jadi. Kapan kita mengingat bahwa seluruh pertanggungjawaban di hadapan Allah akan terjadi di akhirat, maka mau melakukan apapun itu direm. Maka kunci masuk surga yang ketiga adalah kita mengingat akhirat sebagai keabadian, dan kunci yang keempat kita mengingat dunia. Kita mengingat dunia itu sebagai hal yang fana. Makanya sampai diibaratkan apa? Sampai diibaratkan dunia itu seperti orang yang transit mampir minta minum. Mampir minta minum. Ya, semuanya urusan dunia niku jenengan mumet boleh, tapi jangan mumet terus-terusan. Yang namanya dunia niki Bapak Ibu, yo ono enake mesti wonten boten enake. Makan durian, yuk kita lihat. Makan durian, nopo sing enak saking durian? Dagingnya. Tapi setelah daging habis kita ketemu onggene. Betul gak? Begitu jenengan makan, saya tak contohin apa? Raffia. Dagingnya kemakan, kulitnya, bijinya tidak kita makan. Gimana? Sampai yang sering dicontohkan di pesantren itu ikan cumi. Ikan cumi kan ketinggal mulus, gimana? Krenyus, tapi tetap nok jerone cumi niku ada plastiknya. Gimana? Ada nggak yang PO cumi tanpa plastik konten badan? Gitu. Itu kehidupan kita selalu begitu.
Ketika kita menyadari bahwa hidup itu nggih ada enaknya, ada ndak enaknya, tetapi ini semua hakikatnya adalah sunnatullah. Itu kunci yang keempat. Kunci yang kelima, hiduplah berpegang kepada kebenaran. Kapan kita selalu berpegang kepada kebenaran, maka kita akan memiliki kepercayaan diri. Meh disalah-salah noh wong, aku bener kok. Dan pada saat yang sama, jauhilah diri kita dari hal-hal yang bersifat batil. Kapan orang mendapatkan 6 perkara ini, maka pintu surga itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti materi Zawiyah pekan lalu, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk mengajukan proposal kepada Allah agar sebisa mungkin seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga. Lawang Kanjeng Nabi saja masukkan surga umatnya kok. Kok sesama umatnya Kanjeng Nabi kok selalu kemudian saling memvonis surga dan neraka? Jangan Bapak Ibu, kalau jenengan lihat yang begitu-begitu mungkin hanya ada di film mungkin ya. Kita di dunia nyata jangan sekali-kali begitu. Rokon nih cerita saat latif koyok panitia hari akhir saja. Tentukan ini, tentukan ini, tentukan ini. Belum tentu, Pak. Sing jenengan narani do mlebu neraka niku. Lah awak dhewe nek wong pinter balik no. Rokon. Lah sampean apa mesti mlebu swarga ya mbuh. Mboten. Jangan. Minimal kita mulai dari diri kita, jangan sampai kemudian kita gampang memvonis orang itu masuk neraka. Oke? Sebab ketika disebutkan miftahul jannati la ilaha illallah, kapan di dalam hati seseorang itu pernah terucap dan berikrar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, melebu swarga, meskipun nanti mungkin antreannya itu tergantung amal dan perbuatan. Okay? Oleh karena itu, maka manishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu masuk surga, maka bersegeralah melakukan kebaikan sekecil apapun. Wa man khofa minan nari, dan siapa yang takut, khawatir dengan api neraka, kaffa anisyar, maka jauhilah kejahatan, jauhilah keburukan, jauhilah kebatilan. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sedikit menambah tentang surga dan neraka. Pernah satu hari kawan saya itu bertanya kepada Mbah Yai begini, apakah kita boleh kegeeran masuk surga dan neraka? Apakah boleh kita itu kegeeran bahwa kita ini min ahlil jannah? Boleh. Itu yang disebut dengan mahkamatud dhamir. Ketika di dalam hidup, kita kan sebenarnya hidup ini sudah diadili loh Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kira-kira kalau orang itu korupsi, dia mengambil harta orang lain. Saya tanya sama panjenengan, kira-kira orang itu kalau mencuri, ada nggak deg-degannya, ada nggak? Halo, saya ulangi lagi. Kira-kira kalau ada orang mencuri, orang itu kira-kira akan takut kalau suatu saat perbuatannya itu terungkap. Betul nggak? Pasti. Itu yang disebut dengan mahkamatud dhamir. Jadi mahkamatud dhamir itu adalah kita diadili oleh diri kita sendiri. Oke? Seandainya di depan panjenengan ada pisang,
terus jejerin jenengan sing jatai pisang nok ngarepe tapi ngambil yang lainnya terus konangan kira-kira isin napa mboten? Oh, mboten isin. Oh, bolo dhewe. Nggih, selesaikan secara kekeluargaan. Umpama konangan ya teko ngomong aku njaluk ya. Nek ora konangan ya mlebu sak ngoten. Makanya kalau kelingan kalau zaman bodoh kurang lebih podo karo Mas Andri. Nek bodoh itu saya minta celana yang sakunya besar kanggo ngesai kacang pelintis. Nggih. Pak Edward tahu kacang pelintis, Pak? Apa bahasa Indonesianya ya? Kacang pelintis apa ya? Bukan kacang mete. Kacang pelintis itu kacang yang kulit arinya itu dibuang. Dan tidak selalu dikasih bawang ya, Pak? Oh, itu ade, plat ade. Oh, Solo kacang bawang. Yeah. Oh, kacang asin, Pak. Lamongan kacang asin. Oh, oh. Oh, ini Pak. Berarti Pak Ali ini mewakili Jawa Timur. Pak Pur mewakili Solo, kacang bawang, kacang asin. Soalnya berdikai bawang, dikai garam, jadi asin. Nah, kan ngoten ya. Jadi di dalam hidup kita ini sebenarnya kita memiliki mahkamah sendiri. Mahkamah yang mengadili kita. Ketika kita berbuat jahat, maka kita akan diadili oleh diri kita. Apa? Perasaan takut. Oke. Monggo sugeng rawuh Pak Karyono nggih. Mau di dalam apa di belakang Pak Karyono? Oke, dalam dan belakang nih. Padahal sebenarnya yang dalam situ ya, kita yang di belakang nih ya. Nggih. Maka kalau ada orang umatnya Rasulullah kegeeran mlebet swarga boleh. Ngapain hidup kok ditakut-takuti sama neraka? Oke? Selama di dalam hati kita, pikiran kita ada mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, selama di dalam diri kita ada loyalitas untuk taat terhadap aturannya Allah, clear, boleh-boleh saja kita GR Kanjeng Nabi kula mangke pengen gandulan subai panjenengan mlebet swarga. Wong Kanjeng Nabi yang bilang kok, meskipun umatku di dalam hatinya ada iman hanya sebesar biji sawi, ya Allah masukkan ke dalam surga. Coba, ini kok Kanjeng Nabi. Meskipun cuma sebesar biji sawi, meskipun cuma sekali, tetapi mereka pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lebetakan swarga. Niku Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita pengen mengukur apakah kita ini bakat jadi ahli swarga nopo bakat jadi penduduk neraka, kita lihat tanya kepada diri kita, mahkamatud domir, apakah pengadilan yang kita miliki itu sering mengadili dosa-dosa kita, atau sebaliknya justru kita mendapatkan banyak remisi kebaikan-kebaikan atas apa yang kita lakukan. Makanya dari mahkamatud domir ini kemudian ada dua istilah. Ada istilah jannatun hakikiyah, ada jannatun majaziyah. Surga yang hakiki dan ada surga yang tidak hakiki. Apa surga yang hakiki? Surga yang hakiki adalah surganya Allah nanti di akhirat. Lalu apa surga yang tidak hakiki atau majazi? Ketika di dalam hidup kita merasa bahwa hidup kita ditata oleh Allah. Niku sudah nyicil jadi penduduk ahli surga atau penduduk surga. Bisa difahami Bapak Ibu nggih? Bisa difahami Bu nggih? Nah, ngoten. Sebaliknya ketika mahkamatud dhamir di dalam diri kita sering mengadili kejahatan-kejahatan kita, maka kita bisa lihat
nar itu ada yang hakiki, ada yang tidak hakiki. Apa neraka yang hakiki itu? Neraka yang hakiki nanti ketika di akhirat. Apa nar yang tidak hakiki? Neraka yang tidak hakiki. Neraka yang tidak hakiki adalah baru hidup di dunia saja sudah dilanda rasa takut. Baru hidup di dunia saja sudah merasa tertekan. Baru hidup di dunia saja sudah merasa tersiksa. Baru hidup di dunia saja sudah merasa ingin mengakhiri hidupnya. Betapa dia tidak betah dengan episode panjang persoalan yang melanda dia. Ngaten. Maka kembali, kita sebagai umat Rasulullah, boleh-boleh saja kita kegeeran bahwa kita besok akan dipanggil oleh Rasulullah masuk min ahlil jannah. Amin Allahumma. Ini punya siapa Pak? Punya saya. Ini Pak Made yang nyoblos. Jangan-jangan gara-gara nyoblos ini besok Pak Made mlebu swarga sik. Bu Ani, kula tak izin gandulan sarungnya Pak Made. Angsal Bu Ani. Apa? Saya lanjutkan nggih. Ya. Masih 15 menit ya. Wa man naha nafsahu 'anis syahawati. Barang siapa bisa mengendalikan dirinya dari syahwat-syahwat yang menghantarkan kepada kemaksiatan, nalat darajatil ula, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tidak sedikit kita diajari oleh Allah banyak sekali pelajaran melalui media massa. Bagaimana orang yang dulu memiliki kehormatan yang luar biasa, hanya dalam sesaat dia terjerembab dalam titik nol. Karena apa? Karena syahwatnya. Ada orang yang dulu sangat dihormati, kemana-mana pakai ajudan, kemana-mana pakai patwal, mau kemana-mana sudah ada yang ngawal, tetapi karena ada khilaf, karena syahwat itu, akhirnya dia berada di titik nol. Bagaimana kita juga pernah diajari oleh guru-guru kita, diceritain oleh guru-guru kita, ada orang yang sangat hebat, orang alim, dia punya santri banyak, hebat semua, tetapi kemudian berakhir su'ul khotimah gara-gara secangkir vodka. Bagaimana kemudian banyak cerita orang yang dulu berada di puncak karir, tetapi karena dia tidak kuat dengan karir yang dia miliki, dia sombong dengan apa yang dia miliki, hingga akhirnya dia kembali di titik nadir, kembali di titik nol. Betapa mudah Bapak Ibu bagi Allah untuk mengangkat derajat kita, tetapi sama sekali tidak sulit bagi Allah hanya untuk mengembalikan kita di titik nol. Cerita ngeten iki kathah para rawuh sami. Banyak sekali. Oh, saya lupa ndak menyapa. Ini temannya Mas Danang. Yang namanya Mbak Kun yang mana? Mbak Kun sama Mbak Kin. Mbak Kun yang kerudung biru. Ya, yang kerudung hitam? Oh, Pak Made kok tahu? Amelia? Oh, santai Bu Made, santai Bu Ani, terkendali, aman damai santai. Saya bilang gitu, Bu Made langsung pegang kepalanya. Tolong nanti tetap dibukain pintunya ya Bu. Pantesan Pak Made sergap ke Zaviyah gitu.
Ini namanya kalau seneng namanya menari di atas luka ini. Ya, ini saya mau nyapa ini Mbak Kun sama Mbak siapa tadi? Amelia. Oh, ya ini mahasiswi UIN yang mau menulis skripsi tentang Zawiyah Al-Azhar. Ya, kalau diterima judulnya. Apa sudah diterima judulnya? Oh, sudah diterima judulnya. Mas Danang kawal sampai akhir. Ya. Ya. Saya berharap kawal sampai akhir, skripsinya juga dikawal. Nah, persoalan status semoga takdir menghantarkan itu. Oke. Ya, selamat bergabung ya Mbak Kun ya. Mbak Kun, Mbak Amelia, semoga skripsinya lancar. Pokoknya saya siap, saya pick up ya. Nanti apa yang dibutuhkan ini mas-mas yang masih jomblo semua ini insya Allah siap. Nanti kalau mas-masnya ini mulai ada gerak-gerik WA saya ya. Oh, takmir masjid juga siap memberikan informasi. Iya. Nah, Mbak Kun, saya mau cerita karena Zawiyah Al-Azhar dengan takmir masjid tidak terpisahkan. Jadi kalau nanti wawancara dengan saya perlu wawancara dengan ketua takmir juga. Boleh Bu Ani. Oh, Bu Ani belum mengizinkan. Nanti nunggu proposal nanti. Ya, selamat bergabung ya. Makasih. Ya. Saya lupa ndak nyapa karena ini kadangan HP-nya Pak Dirut ini loh. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kun, Mbak Amel ya. Saya lanjutkan ya. Jadi orang itu bisa berada di puncak karir, dia bisa berada dalam derajat terhebat. Itu ketika kita bisa menahan nafsu. Yang biasa kajian di Joglo sering saya sampaikan. Ada dua perkara, manusia itu tidak senang, Allah itu juga tidak senang. Ini saya pakai bahasa Jawa karena kalau pakai bahasa Indonesia rasanya sudah lain. Kedunyan sama kemenungsan. Satu kedunyan. Apa kedunyan itu? Selalu duniawi, oriented. Apa-apa dihitung uang, apa-apa dihitung materi, apa-apa ini mau berteman sama hanya orang yang punya duit. Misalnya Pak Madi bilang, Pak Aziz, yuk kita jalan-jalan. Nanti ditraktir nggak kira-kira? Oh ya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu, kalau masih nggak pasti ya saya di rumah aja. Jadi kalau orang di dalam kehidupannya itu apapun selalu dihitung dengan materi, pasti dia akan derajat di hadapan manusia itu pasti akan turun. Yang kedua kemenungsan. Apa? Kemenungsan itu apa-apa ingin tampil, apa-apa ingin dihormati orang, apa-apa misalkan dalam satu acara pengajian, saya itu pernah lihat dalam satu acara pengajian kursi VIP itu kan di depan. Tapi ada Pak, memang model orang tuh yang nggak dipersilahkan duduk sendiri. Duduk sendiri tinguk begitu kan. Ada yang begitu tuh ada. Ada yang kalau tidak dihormati orang kemudian marah, ada yang dan sebagainya. Maka apa yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika kita ingin mendapatkan derajat tertinggi, tidak hanya di hadapan Allah tetapi juga di hadapan manusia. Atau saya balik, tidak hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah, kuncinya adalah mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Itu disebutkan wa man naha nafsahu 'anis syahawat nala ad-darajatil ula, maka dia akan mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu kita bertanya kepada diri kita ketika ada lihat orang, dia humble, dia tawadu, ya toh? Dia apapun gampangan, suka menolong, tidak sombong, tidak selalu ingin unjuk gigi. Itu justru di hadapan manusia. Orang itu justru respect kepada dia, hormat kepada dia. Ayo Bapak Ibu,
Saya kembali kepada materi zawiyah di awal-awal ini. Sudah pertemuan keberapa Mas Andri? 29. Pertemuan ke-39. Menurut versinya Mas Andri 29, Mas Hendri 39. Loh kok enggak. Yang hadir di sini 29, yang di alam gaib 10 kali. Ya, aslinya sebenarnya sama. Ini 39, 29 yang di sini, 10 itu yang khusus saya sama Pak Edri di Joglo. Oke. Itu nggih. Jadi saya kembali ke materi-materi awal karena alhamdulillah ini tidak terasa kita sudah pertemuan ke-29. Nggih. Dari awal Bapak Ibu, ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita tata akhlak kita. Kita tata budi pekerti kita, tidak usah sombong, tidak usah takabur. Kenapa? Karena lagi-lagi ilmu itu harus didahului dengan kematangan akhlak. Percuma kalau kemudian orang itu berilmu tetapi akhlaknya tidak diperhatikan. Kula lajengaken, ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsaka. Musa, jika ada musibah menimpamu ala ghairi tuhrin sehingga engkau terjerembab dalam kekotoran, maka fala talumanna illa nafsaka. Jangan mencari kambing hitam kecuali engkau mencari kambing hitam karena kesalahanmu sendiri. Jadi kalau kita kemudian terjerembab dalam kemaksiatan, tidak perlu kita cari-cari ini salah siapa. Kalau kita dapat musibah dari Allah, tidak usah cari-cari ini salah siapa. Karena seringkali message, seringkali pesan dari Allah itu dihantarkan kepada kita untuk mengingatkan betapa kotornya prestasi ibadah kita, prestasi hidup kita di hadapan Allah. Kan pernah saya sampaikan bahwa jangan berharap kebahagiaan hidup itu selalu berwujud kesenangan. Karena kadangkala Allah menghadirkan kebaikan atau kebahagiaan hidup kita justru ketika kita dalam keadaan sulit. Ketika kita sulit, akhirnya doa kita kemudian lebih kita jiwai, lebih bisa kita rasakan. Ketika kita dalam keadaan sulit, punya masalah, tahajud kita, istilah bangun itu tidak cuma mateni alarm, tetapi juga bangun dan kemudian sujud meminta kepada Allah. Ketika kita sedang mendapatkan masalah, justru doa-doa yang kita panjatkan itu bisa lebih kita jiwai. Maka kalau kita dapat musibah, percayalah bahwa apapun musibah itu kembalinya adalah kepada diri kita, dan musibah yang dihadirkan Allah justru menghadirkan banyak sekali hikmah ketika kita mampu menghadirkan husnudzon atas realitas kehidupan kita. Ya Musa al-fakru minal hasanat huwal maut al-akbar. Musa, ya, orang yang minus kebaikannya merupakan kematian terbesar. Saya senang mengartikan ini dengan makna bahwa orang itu kalau tidak suka berbuat baik, itu tanda-tanda kematian di dalam diri dia. Orang bermasyarakat tetapi tidak mau bermasyarakat. Orang hidup di dalam masyarakat tetapi tidak bermasyarakat. Ada kumpulan RT tidak datang kumpulan RT. Ada iuran tidak mau iuran. Maka kalau di dalam kehidupan kita itu
tidak tergerak untuk melakukan kebaikan, ini loh tanda-tanda kematian di dalam hidup kita. Al-faqru minal hasanati huwal maut al-akbar. Itu musibah terbesar di dalam kehidupan kita. Kok orang diajak kebaikan tidak mau? Itu tanda-tanda kematian. Makanya wal'iyadu billah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai di dalam hidup kita hidup kok egois, jangan sampai. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat di kompleks kita, di BSB Village, Guyub, Rukun, cuman kan kalau kita lihat di FTV, kadang kita diberikan banyak pelajaran. Ada orang hidup di dalam satu komunitas, tetapi tidak mau berbagi kepada yang lain, tidak peduli dengan yang lain, tonggone sakit tidak peduli. Maka yuk Bapak Ibu kita introspeksi kepada diri kita. Ketika alarm kebaikan di dalam diri kita ini sulit bunyi, misalnya ada tetangga sakit, ini terutama ibu-ibu nih biasanya yang semangat luar biasa urusan guyub-guyub ngeten iki. Begitu dengar ini kok biasanya datang ke Zawiyah, kok tidak ada, lalu sampai rumah di WA. Napa ibu-ibu nek sesama ibu-ibu ngundangin apa? Sis. Oh, Besti. Saya nggak ngebayangin yang tim panggilnya halo Besti. Ya. Jadi misalnya ini kan ada beberapa yang izin ada yang beberapa yang izin, ada yang lewat grup Zawiyah mau wonten, ada yang juga tadi via Japri, juga ada beberapa jamaah-jamaah yang saya senang ketika tidak bisa hadir lalu kemudian izin. Kami prinsipnya sama-sama memaklumi Bapak Ibu, kalau panjenengan punya aktivitas belum bisa rawuh tidak apa-apa, kita sangat bisa maklumi. Ada yang lagi lembur pekerjaan, ada yang lagi monggo. Pokoknya jangan sampai ngaji itu kepeksa. Kalau saya pribadi yang namanya ngaji ya memang mencari barokah hiburan, Jadi saya tuh sering kali kalau hari Selasa itu, hari Selasa itu sebenarnya bagi saya itu hari capek, apalagi ini kan semester baru, Saya sudah request kalau bisa saya ini jangan dijadwal hari Selasa. Lu kok malah full hari Selasa? Sampai rumah capek. Tapi begitu tahu kita mau Zawiyah ngoten fresh lagi. Kenapa? Ketemu sedulur, barokah silaturahim. Kalau di dalam kehidupan kita, alarm kebaikan itu kok bunyinya lemot. Ada tetangga kena musibah, biasa, nanti juga beres sendiri misalkan. Gitu? Ada tetangga minta bantuan tapi kita dengan berat hati, dan lain sebagainya. Pokoknya orang itu kalau sulit melakukan kebaikan bagi orang lain, itu adalah salah satu tanda-tanda kita tertimpa musibah terbesar di dalam kehidupan. Ya Musa malam yusyawir nadama wa man istakhara. Musa, orang yang tidak mau rembukan maka dia akan menyesal. Apa maknanya? Orang yang di dalam hidupnya egois, orang yang di dalam hidupnya tidak mau melibatkan orang dalam hal kebaikan, orang yang dalam hidupnya itu nafsi-nafsi, orang yang dalam hidupnya itu hanya berpikir res aku ya aku, kue ya kue, apalagi dalam banyak hal man lam yusyawir, tidak mau tidak mau bermusyawarah, maka akan menyesal. Tetapi sebaliknya wa man istakhara yandimu, maka barang siapa yang dalam hidupnya suka istikharah, nopo-nopo Gusti Allah, nopo-nopo Gusti Allah. Pernah saya ceritakan seorang sahabat, bahkan seorang sahabat itu saking bergantungnya sama Allah, milih kuda mana yang mau ditunggangi untuk datang ke perang Uhud. Itu harus istikharah dulu.
Dari sekian pedang dia punya, mana yang mau dia pakai dalam perang? Istikharah dulu. Okay? Apalagi kalau panjenengan misalkan dihadapkan pada dua pilihan, kerja di A atau B. Tapi kalau jenengan bingung soal PO makanan, ya ndak usah istikharah, Bu. Okay? Misalnya hari ini ada PO siome Pak Ari. Okay? Dari Joglo tadi lakonnya Pak Ari. Okay? Siome Pak Ari, apa soto Banjarnya Pak Madi? Akhirnya apa? Ya Allah, saya benar-benar galau ya Allah. Apakah siome atau soto Banjar yang harus aku pilih? Akhirnya qiyamul lail, kemudian apa? Kemudian dia melakukan sholat istikharah. Ternyata dalam istikharah itu yang muncul Pak Madi naik motor. Oh, itu ngantar soto Banjar ya. Oh, berarti besoknya harus pesan soto. Ya, kalau soal makanan tidak harus. Coba itu mobilnya datang, coba menghalangi parkiran nggak? Coba dilihat. Kalau menghalangi parkiran dibantu. Saya lupa tadi, nggih. Kalau parkirannya sampai sana. Ngaten para rawuh sami, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil pada malam hari ini? Yuk, Bapak Ibu, jangan pernah lelah, selalu berusaha menjadi orang baik, selalu berusaha memberikan kebaikan orang lain, selalu berusaha untuk menciptakan bahagia bagi orang lain. Insya Allah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibahagiakan, dicukupkan, diberkahi hidup kita, sehingga hidup kita insya Allah akan senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna bi qada'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina wa barik lana fi rizkina wa ma'isyatina wa barik lana fi zawiyatina wa barik lana fi kulli ma'ataitana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Nashku ilaika ya Allah bi qada'i hawaijina min hawaijid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.